Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melihat al-ismu bi'tibari jinsiyatihi. Kata benda ketika melihat kepada jinsiyahnya, jenisnya. Ya, kalau Indonesia kan gak ada jenis kata. Nah, kalau bahasa Arab ada, bukan berarti bahasa itu atau benda itu punya kelamin, tidak, tapi ada gendering dari katanya, pengkategorian genderingnya. Ini terbagi dua. Pertama adalah isim isyarah, kemudian yang kedua adalah isim mu'annas. Isim isyarah adalah ismul ladzi yadullu ala syai'in mudzakkarin aw laisa alamatu mu'annasin fi. Jadi adalah kata benda yang menunjukkan pada gendering laki-laki atau male atau jantan dan tidak ada melekat tanda muannas padanya. Nah, tadi nanti akan kita lihat tanda muannas. Misal soleh. Nah, soleh kan laki-laki yang saleh. Umar. Nah, si Umar ini kan laki-laki nih. Faslun, rajulun. Nah, contohnya lagi kalau kepada yang laki-laki tersebut juga, contoh abun, ya enggak? Abun. Kemudian isim isyarah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu isim isyarah yang hakiki, kemudian isim isyarah yang majazi. Kita lihat dulu isim isyarah yang hakiki adalah isim isyarah yang menunjukkan pada laki-laki atau jantan. Berarti bisa berlaku untuk manusia dan makhluk lainnya, yaitu hewan, ya enggak? Nah, misal Umar, abun, amun, paman, akhun, saudara laki-laki, jadun juga kan, jadun itu kan kakek itu, kitun, kucing, kemudian bakorun, ya, bakorun itu artinya sapi jantan, ya kan, bakor. Nah, ini yang dikatakan dengan muzakkar hakiki, artinya apa? Langsung menempel kepada yang sebenarnya untuk jantan ataupun yang untuk laki-laki atau male. Kemudian yang majazi, nah majazi ini sering terjadi atau terdapat pada kata benda. Bendanya adalah benda mati. Isim yang padanya tidak ada tanda muannasah, tanda muannas yang enggak ada, dianggap masuk pada gender laki-laki atau yang menunjukkan kepada laki-laki menurut kesepakatan ahlul lughah Arabiyah. Contoh babun, babun itu kan artinya pintu. Kenapa kita masukkan itu? Mana dia tanda muannasah? Nanti akan kita lihat tanda muannasah, salah satunya ta marbutoh. Kemudian alif maksura, alif mamdudah. Nah, alif maksura, kemudian alif yang ditulisnya dengan huruf ya, kemudian alif yang setelah alif itu ada hamzah, itu alif mamdudah. Ini kan enggak ada nih sama sekali. Enggak ada ta marbutohnya juga, maka ini masuk kepada muzakkar majazi. Babun, pintu, subakun, jendela. Apakah nafizatun tidak jendela juga jendela, ini sinonimnya, ya. Faslun, kelas, kemudian kertosun, kertas. Nah, ini semua ini kan benda mati. Nah, masuk kepada muzakkar dia, tapi bagiannya adalah muzakkar majazi. Seterusnya adalah isim muannas tadi. Nah, sesuatu yang melekat padanya menunjukkan yang betina atau perempuan dan ada tanda-tanda muannasah padanya, ya kan? Ismul ladzi yadullu ala muannatsin bi alaqatin yata'allaqu fi. Semua benda yang menunjukkan kepada yang muannas serta tanda yang melekat padanya atau yang digolongkan nanti padanya. Oke. Kita coba lihat dulu pembagiannya. Nah, baru nanti kita lihat cirinya. Nah,
Pembagiannya adalah pertama isim muannas yang lafzi. Isim muannas lafzi adalah isim muannas yang menunjukkan tanda muannasah padanya, baik itu terdapat pada isim muannas itu sendiri atau muzakkar. Nah, tanda muannasahnya mana? Tamarbuto, ya kan? Nah, tamarbuto ini. Misal Hanifah. Hanifah ini perempuan yang jujur, perempuan yang penyayang, ya kan? Artinya, atau ini Hanifah ada juga orang menggunakan untuk nama perempuan, ya kan? Sudah jelas. Tapi ada pula Hamzah, ada Abu Hurairah, ya kan? Ada Musailamah Al-Kadzab. Nah, bagaimana dengan itu? Itu semua yang punya nama kayak Abu Hanifah. Nah, itu yang punya nama laki-laki semua, tapi ini mempunyai tak marbutoh. Bagaimana dengan yang demikian? Nah, itu masuk kepada lafzi. Secara lafziah, secara lafaz yang tertulis, ada tanda muannas di sini. Tapi yang mempunyai nama adalah mudzakkar. Seperti itu. Kemudian ada lagi nafizah. Nafizah itu kan artinya jendela. Nah, dia benda mati. Ya kan, secara lafzi itu benda mati, ini tandanya jelas, tanda muannasnya. Ada lagi muannas ma'nawi. Isim yang tidak terdapat padanya tanda muannasah secara zahir, tapi maknanya menunjukkan yang perempuan atau melekat pada perempuan itu sendiri atau muannas itu sendiri. Mana dia? Hindun, yang punya nama Hindun itu kan perempuan tuh. Yang kedua Maryam. Ya. Kemudian Bintun, anak perempuan. Kan gak ada tamar buta di sini nih. Sama sekali tidak ada. Kemudian Ummun, ibu. Ya enggak ada di sini tanda marbutoh sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga, isim muannas yang hakiki. Nah, isim muannas yang hakiki itu apa? Isim muannas yang menunjukkan pada gender female atau perempuan atau betina itu sendiri. Jadi sudahlah dia perempuan, tanda muannas juga ada padanya. Contohnya bakorotun, sapi betina. Mar'atun, perempuan. Ya kan? Fatimatun, maaf Fatimah masuk ke sini tadi. Dia masuk juga dia di sini kan? Secara makna dia perempuan, secara tulisan juga dia ada tanda perempuannya. Kemudian yang terakhir pembagiannya adalah muannas majazi. Isim yang dikategorikan atau yang digolongkan pada muannas, namun tanda muannas itu tidak ada padanya. Nah, mana dia? Contohnya mata uang. Kemudian benda tubuh yang berpasangan. Kemudian benda-benda langit. Nah, itu masuk itu. Kemudian nama kota. Nah, ini dia. Contohnya Bukit Tinggi, Jakarta, Basaman, apalagi Bariaman, Badang. Nah, mata uangnya Ruba. Ruba tuh rupiah kan? Rial. Kalau rupiah ada tanda marbutohnya enggak? Dolar, ringgit. Nah, ini benda langit, syamsun, matahari, najmun, bintang. Apalagi komarun, bulan. Nah, ini yang berpasangan anggota tubuh. Ainun mata, yadun tangan, ya kan itu yang berpasangan anggota tubuh kita. Kemudian yang bermasuk berpasangan lagi selain dari anggota tubuh, kayak benda yang berpasangan, surga dan neraka, ya kan? Jannatun, narun itu masuk kepada muannas. Nah, ini pembagian muannas tadi. Muannas lafzi, muannas ma'nawi, muannas hakiki, dan muannas majazi.